Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair tiwa amardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Oke, saya ingin menyapa terlebih dahulu. Selamat sore semuanya, kelas 12, baik kelas 12.1 maupun kelas 12.2, semua anak-anakku yang ada di rumah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, keluarga kita, sehingga kita semua bisa beraktivitas, menjalankan hal-hal positif, mengisi hari-hari kita, khususnya di masa-masa stay at home seperti ini. Saya ingin mencoba untuk KBM online usul fikih dan qawaid fikih ini, saya memilih YouTube sebagai perantara atau sarana, setidaknya karena beberapa alasan. Yang pertama, karena saya masih belum pinter-pinter banget menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Itu yang pertama, jelas berulang kali nyoba tapi selalu gagal. Dan saya juga dengar bahwa aplikasi Zoom membutuhkan sinyal yang besar, kuota yang tidak sederhana. Karena itu barangkali alasan pertama adalah penghematan. Kemudian yang kedua adalah sebagai dokumentasi pribadi bahwa kita pernah mengaji, dan barangkali di antara kalian ada yang tidak paham, bisa rekaman ini bisa diputar-putar lagi, gitu ya. Baik, kita mulai, kita melanjutkan pelajaran usul fikih kita yang sempat tertunda. Di PDF yang sudah saya berikan, langsung dibuka halaman 11. Kita sudah tuntas membahas pembahasan tentang tema taksis. Kita juga sudah paham apa itu taksis, apa itu mukhassis, kemudian contoh-contoh taksis, jenis-jenis taksis, ada muttasil, ada munfasil, dan lain sebagainya. Maka hari ini insya Allah untuk 2 pertemuan kita akan secara fokus membahas sebuah tema yang menjadi pembahasan penting di dalam ilmu usul fikih, yaitu tema tentang nasakh, ya. Kita akan mengenal apa itu nasakh, apa itu nasikh, apa itu mansukh, bagaimana contoh-contohnya, dan apa hikmah dari adanya nasakh ini. Anak-anakku yang berbahagia, secara singkat, nasakh itu sendiri kalau dalam undang-undang umum, ya, secara umum kita pernah mengenal istilah amandemen, ya, pernah kan? Undang-undang nomor sekian berlaku seperti ini, kemudian direvisi oleh undang-undang yang datangnya 5 tahun kemudian. Maka undang-undang yang sebelumnya itu diamandemen, diganti masa berlakunya. Artinya hukum yang dulu di undang-undang sebelumnya itu sudah tidak berlaku, kemudian diamandemen oleh undang-undang yang baru sehingga yang baru ini menjadi berlaku. Nah, ini disebut dalam undang-undang sebagai amandemen. Nah, kira-kira untuk memahami nasakh kurang lebih seperti itu, bahwa di antara hukum-hukum syariat, saya numpang minum dulu ya, mohon maaf, kalian juga boleh sambil minum kok. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, teh tarik bro. Oke, sampai mana tadi? Oke, jadi di antara hukum-hukum syariat itu yang tertuang di dalam Al-Quran dan hadis, ada hukum yang sudah tidak berlaku karena digantikan oleh hukum yang lain. Nanti kita akan masuk ke contoh-contohnya. Yang jelas kita harus mengenal dulu istilahnya. Ketika ada hukum syariat, katakanlah
A hukumnya haram. Kemudian pada suatu saat oleh syariat dihapus keharaman hukum ini menjadi hukum mubah, maka hukum yang baru ini dalam istilah usul fikih disebut dengan istilah nasikh. Apa sama-sama? Ayo, apa istilahnya? Nasikh. Ya. Sedangkan hukum lama yang sudah terhapus dan sudah tidak berlaku lagi itu disebut dengan mansukh. Apa? Mansukh. Ya, sama-sama. Hukum baru yang menghapus hukum sebelumnya disebut dengan apa? Nasikh. Kalau hukum lama yang dihapus pemberlakuannya disebut dengan mansukh. Ahsantum wa barakallahu fikum ya. Jadi itu dulu yang harus kita pahami istilahnya dulu. Sekarang mengapa pembahasan nasikh ini begitu penting di dalam usul fikih itu saya kira penting untuk dijelaskan. Bahkan kata ulama tidak mungkin seseorang menjadi mujtahid kecuali dia memahami ma'rifatun nasikh wal mansukh. Tidak akan sah orang dianggap sebagai mujtahid kecuali dia memiliki pengetahuan yang mumpuni tentang ilmu nasikh mansukh. Kenapa? Sebab jangan sampai dia beristinbat, jangan sampai dia menjadikan dalil justru pada ayat-ayat atau hadis-hadis yang telah dinyatakan mansukh. Nah, ini akan berakibat sangat fatal. Dia mengistinbat hukum, ternyata ayat atau hadis yang digunakan untuk istinbat hukum tersebut ternyata sudah mansukh, sudah dihapus pemberlakuannya. Tentu akibatnya sangat fatal. Karena itu syarat utama untuk menjadi mujtahid diantaranya adalah ma'rifatun nasikh wal mansukh. Siapa orang pertama yang membahas secara detail tentang nasikh wal mansukh ini adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala di dalam kitab usul fikih beliau yang berjudul apa? Ar-Risalah. Ya, jadi Imam Syafi'i adalah orang yang pertama membahas secara detail tentang nasikh wal mansukh. Kita bisa masuk ke kajian kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dengan Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah ila hadrati habibina syafi'ina sayyidina rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi dzurriyyati wa jamil anbiya muslimin barakatul muqarrabin lamma syahadu salih. Syukurulillah lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatik wa ansur alaina rahmataka wa dzakkirna ma nasinahu ya dzal jalal ikram. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika man wartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, langsung kita masuk ke halaman 11 di pembahasan yang paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-mabhatsul khamis. Pembahasan yang kelima. Ya, pembahasan yang kelima yaitu tentang an-naskhu. Kamu kasih ya di samping al-mabhasul khamis itu an-naskhu sebagai khobarnya. Al-mabhasul khamis utawi pembahasan al-khamisu. Yang kelima iku an-naskhu, tambahkan ya karena supaya maknanya bisa mudah dipahami. An-naskhu iku pembahasan tentang nasakh. Sekarang sebelum kita masuk nasakh secara istilah kita harus tahu dulu kata-kata nasakha di dalam bahasa Arab itu makna bahasanya apa? Oke, wa huwa utawi lafadz nasakh. Lugatan ing dalam cara bahasa. Etimologi iku al-izalah, menghilangkan atau melenyapkan ya. Nasakh secara bahasa memiliki beberapa arti, banyak sebenarnya artinya, tapi yang dipilih oleh muallif kitab di sini ada dua makna. Yang pertama adalah al-izalah, yaitu menghilangkan atau melenyapkan. Contohnya apa di dalam bahasa Arab? Kalau kata-kata nasakh digunakan dengan makna menghilangkan. Yuqalu, dikatakan nasakhatis syamsu az-zilla idza azalathu. Dikatakan nasakhat, melenyapkan opo asyamsu cahaya matahari, az-zilla ing bayangan. Idza azalathu, idza azalat ketika azalat menghilangkan opo asyamsu, idza azalat ketika menghilangkan opo asyamsu hu ing az-zil. Warofa'at lan melenyapkan opo asyamsu hu ing az-zil
bin bisatiha, kelawan melebari asyams. Dah. Jadi itu makna yang pertama. Jadi kata-kata izalah itu berarti, kata nasakh itu bermakna izalah, menghilangkan atau melenyapkan. Contohnya apa? Ketika ada bayang-bayang, kemudian tiba-tiba ada cahaya matahari yang menaungi, kira-kira apa yang terjadi pada bayangan tersebut? Pasti bayangan tersebut hilang kan? Ketika terjadi seperti itu, maka orang Arab mengatakan nasakhati syamsu az-zillah. Cahaya mentari menghilangkan bayang-bayang tersebut. Artinya secara bahasa oleh orang Arab, kata-kata nasakh itu digunakan untuk menunjukkan makna izalah. Makna yang kedua, wakila, maknahu utawi maknane nasakh iku an-naqlu, menukil atau memindahkan. Ya, makna yang kedua ini, min qaulihim, diambil dari perkataane wong Arab, nasakhtu ma fi hadzal kitabi idza naqaltu ma fihi ila akhar. Nasakhtu menyalin sapa ingsun ma ing barang fi hadzal kitab kang tetep ing dalem iki kitab. Aku menyalin isi yang ada di kitab ini idza naqaltu ma fihi ila akhar, ketika naqaltu memindahkan sapa ingsun ma ing sesuatu fihi kang tetep ing dalem alkitab ila akhar, kepada kitab yang lain. Nah, kepada kitab yang lain. Artinya apa? Makna secara bahasa yang kedua adalah nasakh itu artinya menyalin atau memindahkan. Ketika Anda, misalnya saya perintahkan setelah ini salin ya, makna kitab ini ke buku kertas kalian, itu secara bahasa Arab berarti kalian telah menasakh isi dari kitab ini kepada buku lain. Nah, itu arti yang kedua. Jadi nasakh itu bisa berarti nakal, memindahkan atau menyalin. Itu makna yang kedua. Itu makna secara bahasa. Sekarang apa yang dimaksud dengan nasakh secara istilah dalam ilmu usul fikih? Nah, ini yang penting untuk dikaji. Para ulama berdebat, para usuliyin dalam mendefinisikan apa itu nasakh, tapi mengarah pada substansi yang sama. Apa itu substansi yang sama? Yaitu yang dipilih, definisi yang dipilih oleh muallif kitab yang kita pelajari saat ini. Silakan dibuka halaman 12. Wa syar'an, lan utawi makna an-nasakh syar'an ing dalam cara syara', di dalam istilah syariatnya, terminologi syariat. Apa itu nasakh di dalam terminologi syariat? Raf'u hukmin syar'iyyin bidalilin syar'iyyin mutaakhirin. Ya, saya ulang. Raf'u hukmin syar'iyyin bidalilin syar'iyyin mutaakhirin. Nasakh di dalam istilah adalah raf'u hukmin, menghapus atau mengangkat pemberlakuan hukum. Iku raf'u hukmin, menghapus atau mengangkat pemberlakuan hukum syar'iyyin kang bangsa syariat. Ya, yang jelas yang kita bahas adalah hukum syariat, bukan hukum yang lain, bukan hukum akal ya. Tetapi hukum syariat. Hukum akal itu satu tambah satu sama dengan 2. Atau 2 itu setengah dari 1. Itu namanya hukum akal. Bukan itu yang kita bahas. Tetapi hukmin syar'iyyin, mengangkat pemberlakuan hukum syariat bidalilin syar'iyyin. Dengan apa mengangkat? Mengangkatnya dengan apa? Atau dengan apa menghapus pemberlakuan hukum syariat tadi? Bidalilin, kelawan dalil syar'iyyin kang bangsa syariat, mutaakhirin kang datang belakangan, ya, mutaakhirin kang datang secara belakangan. Alhamdulillah. Sorry bro, agak buat ngiler. Dah, dari definisi ini kita bisa memahami bahwa syarat mutlak yang harus difahami ketika kita membahas nasikh dan mansukh adalah pengetahuan tentang sejarah. Kenapa? Kita harus mengetahui ketika ada 2 ayat. 2 ayat ini bertentangan, tidak bisa dikompromikan. Kemudian maka salah satunya harus ada yang menjadi nasikh dan salah satunya harus ada yang menjadi mansukh. Maka bagaimana penentuan yang mana yang nasikh, penghapus yang mana yang mansukh atau yang dihapus? Penentuannya adalah melalui periode waktu.
dari diturunkannya ayat tersebut. Maka ayat yang diturunkan belakangan akan menjadi penghapus bagi ayat yang diturunkan berikutnya, sebelumnya. Maaf. Begitu juga dengan hadis. Ketika ada dua hadis yang bertentangan, kemudian tidak para mujtahid berusaha mengkompromikan. Nanti kita akan bahas di belakang ada metode jam'u. Ketika ada dua nas bertentangan, diusahakan dikompromikan dulu agar kedua-duanya bisa diamalkan. Ketika kedua hadis ini sudah tidak bisa dikompromikan, maka baru menggunakan metode yang nasakh. Salah satunya harus ada yang dihapus. Acuannya bagaimana? Acuannya kita harus paham tarikh, kita harus paham tanggal. Kapan baginda Nabi mengucapkan sabda yang ini, kapan baginda Nabi mengucapkan sabda yang ini. Maka yang diucapkan baginda Nabi SAW belakangan otomatis menghapus yang diucapkan beliau SAW sebelumnya. Nanti kita akan lebih jelas lagi kepada contoh yang jelas. Definisinya adalah raf'u hukmin syar'iyyin bidalilin syar'iyyin mutaakhir. Menghapus pemberlakuan hukum syar'i sebelumnya dengan hukum syar'i, dengan dalil syariat yang datang belakangan. Bisa dipahami ya? Nanti kalau kurang dipahami bisa kirim pertanyaan lewat komen YouTube. Oke, lanjut. Kita masuk ke dalam pembagian nasakh, yang itu artinya kita akan lebih memperjelas pembahasan ini melalui contoh-contoh. Wayang qasimu dan terbagi. Wayang qasimu dan terbagi opo an-naskhu nasakh inda ba'dihim. Yang dalam sebagian usuliyin, yang dalam sebagian usuliyin ila aksamin maring piro-piro bagian. Maring piro-piro bagian. Ini harus kita pahami benar ya. Jadi menurut kalau ditinjau dari penghapusan hukum dan lafadznya, maka nasakh itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah naskhur rasmi wa baqaul hukmi. Itu yang pertama, yaitu menghapus teks. Jadi ayat atau hadis dulunya ada ayat itu. Ya, ayat itu dulu ada di mushaf Al-Qur'an. Tetapi kemudian naskhur rasmi, ayatnya saja yang dihapus. Sekarang di mushaf kita sudah tidak ada lagi wa baqaul hukmi, tapi hukumnya masih tetap berlaku. Ya, itu pembagian yang pertama. Ada yang dinasakh hanya teksnya saja tetapi hukumnya tetap berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua sebaliknya. Langsung ya, jangan dimaknain dulu. Kita langsung poin-poin nomor 2 dan 3. Yang kedua wa naskhul hukmi wa baqaur rasmi. Yang dinasakh adalah hukumnya. Nah, ini yang sering nih yang terjadi, yang pembagian yang kedua ini. Yang dihapus adalah pemberlakuan hukumnya wa baqaur rasmi, tetapi teksnya atau lafadznya masih tetap ada. Bisa dipahami bedanya dengan yang awal? Kalau yang di awal, teks atau lafadz sudah tidak ada di dalam mushaf, tetapi hukumnya masih berlaku. Kalau yang kedua, hukumnya sudah tidak berlaku, tapi teksnya masih ada. Artinya teksnya masih ada di dalam mushaf Al-Quran yang kita baca sehari-hari, tetapi hukumnya sudah tidak berlaku. Nah, ini yang sering ketika dikatakan ayat ini mansukh adalah yang jenis yang kedua, karena pada faktanya ayat itu masih kita baca di dalam mushaf, kita beribadah di dalam mushaf 30 juz, kita membaca Al-Qur'an, kita masih membaca, hanya saja pemberlakuan hukumnya yang sudah tidak berlaku lagi. Karena itu disinilah pentingnya mempelajari nasikh mansukh agar tidak terjadi sembrono di dalam istinbat hukum. Bisa jadi ayat yang kita gunakan secara sembarangan untuk berdalil itu ya, kalau kita ngawur tanpa merujuk pada pendapat mujtahid, bisa jadi ayat itu ternyata ayat yang mansukh meskipun tulisannya tetap ada di dalam Al-Qur'an. Dan yang ketiga adalah wa naskhul amroini ma'an. Menghapus rosem dan hukum. Amroini itu maksudnya dua perkara, yaitu hukum dan rosem. Teks atau lafadznya sudah tidak ada, tidak tertulis di dalam Al-Quran, mushaf Al-Quran, begitu juga hukumnya sudah tidak berlaku. Ya, jadi pembagian nasakh yang pertama ditinjau dari segi objek yang dinasakh, terbagi menjadi 3. Saya ulang lagi, yang pertama adalah naskhur rasmi wa baqaul hukmi. Yang dihapus adalah teks atau lafadznya, tetapi hukumnya tetap berlaku. Yang kedua adalah naskhul hukmi wa baqaur rasmi. Hukumnya yang dinasakh, teksnya tetap ada. Dan yang ketiga adalah naskhul amroin, ai naskhul hukmi war rasmi. Menghapus teks dan hukum secara bersamaan. Teksnya sudah nggak ada, hukumnya juga sudah nggak berlaku.
Bisa dipahami ya sampai situ ya. Kalian sambil mendengarkan sambil buat catatan kecil nggak apa-apa. Karena nanti catatan itu akan saya minta sebagai bukti bahwa kalian hadir. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke pembagian yang pertama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Naskhur rasmi wa baqaul hukmi. Nasakh teks wa baqaul hukmi dan tetapnya hukum. Emang ada lafadz atau teksnya sudah tidak ada, ayatnya sudah tidak ada di Al-Quran, tapi hukumnya masih tetap berlaku? Ada. Nahu, contohnya ada ayat yang berbunyi asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zaniya farjumuhumal battata. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuha albattata. Di dalam riwayat dikatakan farjumuhuma albattata. Qala Umar radhiyallahu anhu fa inna qad qara'naha. Ada ayat yang berbunyi ya dulu asy-syaikhu wasy-syaikhatu. Asy-syaikhu utawi syekh wasy-syaikhah dan syaikhah. Ya, apa arti syekh dan syaikhah nanti di belakang. Idza zanaya, apabila mereka berdua berzina, farjumuha atau farjumuhuma, maka rojamlah huma ing syekh wasy-syaikhah albattata, kelawan qat'an, kelawan pasti ya. Ayat ini menegaskan bahwa jadi kalau kita membahas bab jinayat atau bab kriminal di dalam fikih jinayat itu, pelaku pezina itu nanti terbagi menjadi dua. Ada pezina muhsan, ada yang ghairu muhsan. Ya. Orang yang sudah menikah secara resmi, itu nanti diistilahkan dengan al-muhsan. Maka ketika dia berzina, kok sudah pernah menikah, kok dia berzina, maka hukumannya berat. Beda dengan, mohon maaf, lelaki yang masih perjaka atau perempuan yang masih gadis, perawan, berzina, na'udzubillah. Allahumma hafadna min dzalik. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari maksiat tersebut. Kok berzina, maka tetap ada hukuman tapi berupa cambuk. Tetapi yang parah ini yang jenis yang pertama, yang muhsan. Orang sudah pernah menikah, sudah pernah kawin, menikah secara resmi lah kok zina. Lah ini kan jadi orang nggak sadar umur gitu ya. Wes tuwek kok sik zina. Maka yang terjadi apa? Hukumannya berat, yaitu hukuman rajam. Nah, yang dimaksud syaikhu wa syaikhah di situ adalah orang yang sudah pernah menikah atau muhsan kemudian melakukan zina, maka hukumannya adalah rajam. Apa kata Sayyidina Umar? Apa bukti bahwa ayat ini dulu pernah ada di mushaf? Sekarang Anda cari Amidah Hikmah, Ghahtan, Anda yang hafid Al-Qur'an 30 juz, ada enggak ayat ini sekarang? Enggak ada kan? Enggak ada. Karena memang sudah dinasakh, tulisannya saja yang dinasakh, tidak terdapat pada mushaf, tetapi pemberlakuan hukumnya masih berlaku. Ya, itu yang dimaksud. Pemberlakuan hukumnya masih tetap berlaku. Kata Sayyidina Umar, fa inna qad qara'naha, fa inna. Temen sak tuhune kita qad qara'na iku wis maca sapa kita ha ing ayat asy-syaikhu wasy-syaikhatu ila akhirih. Rawa meriwayatkan hu ing qaul Sayyidina Umar sapa Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i wa ghairuhu dan saliyane Imam Syafi'i. Wa qad rajama lan temen rajama telah merajam. Sinten An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muhsanin ing pira-pira wong muhsan. Pira-pira wong muhsan, orang yang telah menikah kemudian berzina telah dirajam. Maka dalam sejarah kita mengenal ada sahabat bernama Ma'iz ya, yang dikenakan hukuman rajam karena dia mengaku ya. Karena dia mengaku telah berzina. Meskipun nanti pada ketika kita masuk, ini kita pembahasan usul fikih ya. Kalau kita berbicara membahas tentang fikih, hukuman rajam ini sebenarnya keras, tetapi untuk pemberlakuannya sangat syaratnya sangat sulit, bahkan hampir mustahil. Orang-orang yang mencoba menyerang syariat Islam biasanya akan melihat hukuman rajam ini secara parsial, sepotong-potong. Yang dilihat hanya bentuk hukumannya rajam. Orang ditanam di tanah kemudian dilempari batu. Wah, itu kejam banget, bertentangan dengan hak asasi kemanusiaan. Tapi kalau kita mau berpikir secara teliti,
sebenarnya hukuman rajam ini hukumannya berat, tapi syarat untuk ke situ juga sangat berat. Apa? Seorang bisa dikenakan hukuman rajam ketika dia muhson, kemudian dia berzina, dan zinanya itu disaksikan oleh 4 saksi mata. 4 orang langsung live streaming ya, melihat dia melakukan zina. 4 orang, bayangkan. Saya mau tanya, kira-kira kalau ada orang ingin melakukan tindakan seperti itu, apa iya dia melakukannya di tempat umum sehingga ada 4 orang yang bisa melihatnya? Enggak dong. Pasti akan sembunyi-sembunyi sehingga susah. Artinya apa? Persyaratan itu sebenarnya hampir-hampir mustahil. Kecuali kita membayangkan sebuah masyarakat yang enggak beragama, enggak berperadaban, berzina di pinggir jalan, orang semua melihat. Barangkali ada di peradaban-peradaban lain, tapi sangat susah untuk diterima. Jauh lah, begitu jauh. Yang namanya orang, jangankan untuk berzina, orang ingin bermaksiat yang kecil di bawah zina saja, biasanya nalurinya akan mengatakan tidak ingin dilihat orang lain, ya kan? Makanya salah satu ciri maksiat itu dalam sebuah hadis dikatakan ketika hatimu gelisah orang lain melihatnya. Ya. Nabi pernah menerangkan bahwa sesuatu yang haram itu biasanya cirinya adalah ketika orang yang lain melihat, hatimu akan gak enak. Nah, itu kan artinya begitu ya. Apalagi zina. Zina ini syaratnya untuk dikenakan rajam adalah disaksikan 4 orang saksi, akil, baligh, adil, dan semua kesaksiannya harus sama. Misal ada tiga orang bersaksi, si fulan zina. Diinterogasi, jamnya berapa? Nih bilang jam 9.15, jam 9 lewat 20, jam 10 lewat 15. Waktunya saja berbeda, sudah nggak sah. Maka bukan orangnya itu yang dirajam, tapi orang yang menjadi saksi ini yang justru dihukum cambuk karena terkena tindak pidana qadzaf, mencemarkan nama baik. Bisa dipahami ya? Atau jamnya sama. Ya itu jamnya kemarin saya melihat dia zina jam sekian sama. Tapi ternyata ketika mensifati sifat dari orang yang berzina berbeda-beda. Apa? Pakai baju putih? Enggak, ini pakai baju merah kok. Enggak, ini pakai baju kuning. Maka batal persaksiannya. Orang yang menjadi saksi itu yang justru dicambuk hukuman qadzaf karena dia telah mencemarkan nama baik ya. Makanya kata Syekh Usamah Sayyid Al-Azhari, kata salah satu ulama Al-Azhar, beliau dalam satu videonya mengatakan begini, la yuqam fi mamarrit tarikh hukumur rajam kecuali bil iqrar ya. Nabi tidak pernah melaksanakan hukum rajam di dalam sejarah kecuali karena pengakuan yang bersangkutan ya. Kecuali karena pengakuan. Belum pernah ada hukuman rajam diterapkan karena ada 4 saksi melihat orang berzina. Belum pernah. Yang ada adalah karena ikrar, karena mereka mengaku. Dan itu pun sama Nabi disuruh untuk segera mencabut pengakuannya. Sahabat berkata, ya Rasulullah, inni qad zanaitu. Saya telah berzina ya Rasulullah. Apakah Rasulullah bilang, ayo rajam. Enggak. Kata Nabi, kamu kayaknya lagi gak enak pikiran lah. Kayaknya lagi bad mood. Udah balik. Udah, besoknya datang lagi, ya Rasulullah, ini qad zanaitu. Kalau mimpi kali kamu. Udah, balik. Besoknya datang lagi, ya Rasulullah, ini qad zanaitu. Saya telah berzina ya Rasulullah. Sama Nabi masih ditarik untuk sekiranya sahabat itu tidak mengaku, la'allaka qad qabbalta. Barangkali kau hanya berciuman. Barangkali kau hanya bersentuh-sentuhan. Enggak ya Rasulullah, ini qad zanaitu. Enggak, coba diingat-ingat lagi, pulang. Datang lagi, baru setelah itu karena sahabat ini terus mengaku, akhirnya sudah ya. Karena itu para ulama beristinbat disunahkan bagi hakim ketika ada atau qadhi ketika ada orang yang mengaku zina di hadapannya, disunahkan untuk segera mencabut pengakuannya tersebut. Kenapa? Karena baginda Nabi sebenarnya ingin agar orang itu udah nggak usah ngaku ente, nggak usah ngaku. Allah Ta'ala saja sudah nutup aib ente kok. Allah Ta'ala sudah nutup aib kok ente udah tobat sama Allah. Tobat sama Allah. Ya, disunahkan untuk agar dia menarik, bukan malah dimotivasi, ayo ngaku ente ngaku, bukan, salah. Ya. Makanya dikatakan al-hudud itu tusyra' litudra. Hukum-hukum pidana di dalam syariat itu yang berupa rajam dan lain sebagainya itu disyariatkan justru untuk agar tidak dilaksanakan karena begitu banyak manik
pencegah agar dia tidak dilaksanakan. Salah satunya itu. Ya. Dan yang kedua, ini yang terakhir ya. Itu jenis yang pertama bisa dipahami ya. Naskhur rasmi wa baqaul hukmi. Tulisannya dihapus, hukumnya tetap. Contohnya adalah ayat tentang zina. Ya. Yang kedua adalah wa naskhul hukmi wa baqaur rasmi. Hukumnya tidak berlaku tetapi lafadznya tetap ada di mushaf, tetap kita baca sehari-hari masih ada. Nah, ini yang banyak seperti ini. Contohnya apa? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 240 Allah Ta'ala berfirman walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli, dilengkapi ayatnya ghaira ikhraj. Ya, dilengkapi ya. Mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Orang-orang yang merasa akan meninggal dunia, gitu ya, bahasa di Al-Quran. Wa yadharuna azwajan, kemudian mereka memiliki istri-istri yang akan ditinggalkan. Maka apa perintah Al-Quran? Hendaknya berwasiat kepada istri-istrinya meninggalkan nafkah untuk istrinya selama 1 tahun ghaira ikhraj, tanpa boleh dikeluarkan dari dalam rumah. Artinya apa? Ayat ini pemberlakuan awal syariat Islam itu kalau ada seorang istri yang ditinggal wafat suaminya, maka masa iddahnya seperti misalnya BCL ya, BCL Bunga Citra Lestari ditinggal oleh Ashraf itu yang kemarin lagi gempar dunia maya. Itu mereka wajib, istri-istri yang ditinggal wafat suaminya harus menjalankan masa iddah, tidak boleh keluar rumah selama 1 tahun. Ya. Itu pemberlakuan awal. Tapi kemudian ketentuan ini, hukum ini dinasakh oleh ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 234. Nusikha bi ayatin, dihapus bi ayatin kelawan ayat yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asyura. Maka wanita-wanita yang wafat itu yatarabbasna, ya, menahan diri. Bi anfusihinna, menahan dirinya, arba'ata ashhurin wa asyura, 4 bulan wa asyura, dan 10 hari. Sehingga ayat ini yang masih berlaku. Acuannya bukan nomor ayat ya, nanti kalian ada yang mengiskalkan itu kan nomor ayat 240, yang bawahnya 234. Kok yang 234 menghapus yang 240? Acuannya bukan nomor ayat tetapi waktu turunnya. Ya, zamanun nuzul, waktu turunnya. Al-Fatihah surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu turun pertama, diwahyukan pertama kepada baginda Nabi menurut jumhurul ulama. Tetapi secara peletakan di mushaf dia diletakkan di belakang. Surat yang pertama yang diletakkan di awal malah surat Al-Fatihah. Itu artinya peletakan urutan surat di dalam Al-Quran itu tidak menunjukkan zaman turun. Bisa jadi turunnya di depan diletakkan di belakang, atau turunnya belakangan diletakkan di depan, ya. Jadi tidak perlu diiskalkan kenapa kok ini ayat 234 justru menghapus ayat 240. Kan 240 belakangan. Oh tidak, itu nomor ayatnya. Tetapi masalah zamanun nuzul, kapan waktu turunnya, itu kita harus mempelajari ilmu asbabun nuzul, ya. Saya kira sampai di sini pertemuan kita yang pertama tentang nasakh. Selanjutnya kita akan membahas, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas sisanya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan jangan lupa stay at home, doakan semua para guru, para masyayikh, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Begitu juga seluruh warga Indonesia, para tenaga medis, kita doakan semua mudah-mudahan Allah angkat segera wabah virus corona ini dari muka bumi, ya, agar kita semua bisa beraktivitas sebagaimana adanya. Dan jangan lupa syukuri senantiasa nikmat sehat walafiat. Mari kita baca doa bersama-sama. Rabbi famfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitsana fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani ya Rasulullah. Salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji atfataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Jangan lupa untuk memfoto bahwa Anda memaknain keterangan saya tadi, ya. Nanti dikirim di grup sebagai bukti bahwa Anda hadir, dan akan langsung saya masukkan ke nilai harian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.